Oke, mari berkumpul di dekat api unggun digitalku dan dengarkan kisah mendebarkan tentang tekad manusia untuk bertahan hidup ini apapun yang terjadi. Siap? Kita pergi ke tahun 1941. Semuanya berawal saat George Hopkins, seorang penerjun payung profesional, ditantang oleh temannya untuk terjun payung dan mendarat di atas bukit curam terpencil. Dalam kasus ini, dia pantas disebut Daredevil atau orang yang berani mati karena bukit ini pun bernama Devil's Tower. Devil's Tower adalah sebuah bukit kecil runcing yang terbentuk dari batuan magma. Lokasinya di Crow County, Wyoming. Bukit ini juga dikenal dengan nama Bear Lodge Butte karena dulunya banyak beruang yang hidup di sana. Tempat ini juga dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk asli sana. Mereka punya legenda menarik tentang bagaimana batuan itu terbentuk. Tapi kisah Hopkins bukan sebuah legenda. Enggak, semua ini nyata. Sebelum petualangan bertahan hidupnya yang hampir seminggu itu dimulai, Hopkins sudah memegang beberapa rekor terjun payung. Salah satunya adalah terjun payung paling banyak, jumlahnya hampir mencapai 2.500 kali. Rekor lain adalah terjun dari ketinggian tertinggi, yaitu 26.400 kaki. Dia bahkan bekerja dengan terjun dari pesawat yang terbakar untuk adegan film. Ini baru pahlawan Hollywood sejati. Tapi dia belum puas dengan pencapaiannya. Dia selalu ingin mendorong batasan dan meraih yang lebih-lebih lagi. Saat itulah dia bertaruh dengan temannya, Earl Brocklesby. Si Earl ini sendiri adalah orang yang eksentrik. Dia terkenal karena pernah menyimpan ular derik di bawah topinya dan sesekali dia keluarkan biar orang bisa mengelusnya. Earl menawarkan $50 kepada Hopkins kalau dia berhasil terjun payung dan mendarat di puncak bukit batu itu. Uang itu mungkin gak banyak, tapi kalau sekarang jumlah itu setara dengan $800 atau kira-kira 12-an juta. Nah, ini nih alasannya kenapa orang tua kita nyuruh hati-hati pilih teman. Pastilah Hopkins ingin memenangkan taruhan itu. Dengan puncak bukit yang cuma seluas 4.000 meter persegi, dia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu mendarat tepat di target itu. Dia pun yakin dia bisa melakukannya dengan mudah. Apa salahnya ya kan? Rasa percaya dirinya memang patut dicontoh, tapi jangan di saat kayak gini juga sih. Hopkins keliru dengan tidak meminta izin dari layanan Taman Nasional untuk melakukan aksi publisitasnya ini. Dia hanya memberi kabar ke seorang reporter koran dari Sundance Times dan menjanjikan rekaman eksklusif terjun payungnya itu dengan syarat dia tidak boleh memberitahu siapapun sampai aksi itu selesai. Rencananya sederhana, dia akan terjun dari pesawat dan mendarat di Bukit Batu. Setelah itu, dia akan menerima sebuah tas berisi peralatan mendaki. Isinya ada palu godam, as roda mobil tua yang tajam di salah satu ujungnya, dan tali sepanjang 300 meter. Nantinya, dia akan menggunakan semua peralatan itu untuk turun dari bukit tersebut. Hopkins yang berusia 29 tahun itu nggak tahu bahwa saat pesawatnya take off tanggal 1 Oktober 1941 rencananya akan gagal. Begitu dia terjun, masalahnya pun dimulai. Dia nyaris diterbangkan angin yang sangat kencang, pendaratannya keras. Ternyata pria itu terseret sampai beberapa meter di bukit batu itu dan membentur batuan besar. Untungnya dia masih selamat, tapi tali dan peralatannya tidak begitu. Pilot menjatuhkan peralatannya, tapi tas itu memantul dan jatuh ke bawah puncak bukit. Hopkins pun terdampar di puncak, setinggi lebih dari 1.200 kaki di udara. Ironisnya, dia akhirnya akan menyadari bahwa meski dia berhasil mengambil peralatannya, dia tetap nggak bakal bisa turun ke dasar bukit. Talinya ternyata lebih pendek 60 meter dari yang dibutuhkan. Ups, menyadari bahwa ini adalah situasi darurat, pilotnya mengabarkan pihak berwenang dan rencana untuk menyelamatkan Hopkins pun dibuat. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menjatuhkan peralatan lagi, tapi itu tidak berhasil karena mereka tidak cukup kuat mengikat tali. Akhirnya, tali itu pun terurai saat dijatuhkan lalu kusut dan beku karena salju dan angin kencang. Hopkins tidak bisa mengurai tali yang kusut bagaimanapun usahanya. Dia akhirnya sadar bahwa dirinya terpaksa harus melewatkan malam di sana menggigil kehujanan. Setelah mendengar apa yang terjadi, pendukung, fotografer, dan reporter koran terbang ke lokasi itu untuk menyaksikannya sendiri. Layanan taman kemudian melaporkan bahwa ada lebih dari 7.000 orang mengunjungi bukit itu selama kejadian ini berlangsung. Lagian aksi stan kan gak lengkap tanpa orang-orang yang menonton ya kan?
Keesokan harinya, Hopkins mulai frustasi seiring berlalunya waktu. Maka dia memutuskan untuk melemparkan catatan dari ujung tebing. Di catatan ini, dia bilang bahwa dia ingin mencoba terjun dari Devil's Tower. Tapi pihak berwenang langsung melarang ide itu, mengatakan bahwa itu terlalu berisiko. Tapi sekarang, mereka harus mencari cara lain yang lebih baik untuk menyelamatkannya. Selagi berembuk mencari cara terbaik, pesawat-pesawat terus menjatuhkan air, selimut, pakaian hangat, dan makanan untuk Hopkins, dan dia berbagi dengan tupai-tupai di sana. Dilaporkan, ada steak medium rare juga di salah satu kantong penyelamat itu, tapi itu nggak layak lah kalau disebut pengalaman resto bintang 5. Ide untuk menyelamatkannya dengan bantuan helikopter atau bahkan balon udara Goodyear dengan cepat ditepis. Cara itu terlalu berbahaya karena kondisi cuaca yang sangat buruk. Akhirnya diputuskan bahwa yang terbaik adalah ada orang yang langsung menjemput Hopkins. Selama beberapa hari berikutnya, beberapa percobaan untuk menyelamatkan Hopkins dilakukan oleh pendaki berpengalaman, tapi semuanya berakhir gagal karena angin dan salju yang mengganas. Mungkin saat itulah keberuntungan Hopkins datang karena seorang pelajar dari kampus Dartmouth bernama Jack Durrance memberitahu pihak layanan Taman Nasional kalau dia bersedia datang dan menyelamatkan Hopkins dengan sekelompok teman pendakinya. Pihak berwenang menerima penawaran Durrance dan memberinya kesempatan. Lagi pula dia adalah salah satu orang pertama yang pernah mendaki Devil's Tower di tahun 1938. Durrance dan timnya seharusnya datang naik pesawat, tapi penerbangannya delay karena cuaca buruk. Mereka terpaksa naik kereta api ke Denver, lalu lanjut naik mobil di sisa perjalanannya. Mereka tiba di Devil's Tower tanggal 5 Oktober dan mulai mencari rute aman untuk misi penyelamatan itu. Katanya, bukit itu seperti lembaran kaca saat mereka tiba. Untungnya hal itu tidak menghentikan mereka untuk perlahan naik ke puncak tempat Hopkins sedang menunggu. Mereka berhasil melakukannya dengan menambatkan pasak di batuan bukit dan memasang tali di sana supaya mereka tetap aman selagi memanjat batu curam itu. Pendakian menghabiskan waktu 9 jam. Mereka menemukan Hopkins dalam keadaan baik secara fisik maupun suasana hati. Mereka pun mulai turun bersama, tapi nggak lepas dari kesulitan juga. Akhirnya Hopkins muncul di tajuk utama surat kabar seperti yang diinginkannya dan mendapatkan $50 dari temannya. Setelah kejadian itu, Hopkins tetap terjun payung, dia bahkan membantu melatih penerjun payung muda. Dia akhirnya pensiun dari terjun dan terbang pada tahun 1958. Tapi dia tetap memegang gelar satu-satunya orang yang terjun payung ke puncak Devil's Tower. Bukit Tajam bukan satu-satunya tempat penerjun payung bisa terdampar. Ada banyak kasus penerjun payung tersangkut di pohon, bukit, menara radio, tiang lampu, dan bahkan bangunan-bangunan. Satu kasus seperti ini terjadi juga belum lama selama Lake Turkiye di Piala Dunia Probes 2014. Penerjun hebat yang ikut serta di Piala Dunia ini akan terjun dari Sapphire Tower setinggi 237 meter. Ini adalah salah satu pencakar langit tertinggi di Istanbul. Dia tidak tahu segalanya akan menjadi buruk. Tak lama setelah mulai terjun, parasutnya tersangkut di sisi bangunan itu dan pria itu pun terjebak di sana, tergantung tinggi di udara. Kemana ya Spider-Man saat dibutuhkan begini? Setelah tergantung di udara selama hampir 1 jam, dia akhirnya diselamatkan oleh petugas damkar dengan platform sangkar yang terikat tali kawat. Itu loh yang biasanya digunakan untuk membersihkan kaca gedung. Dia pasti akan berpikir 2 kali sebelum menyanyikan I Believe I Can Fly sekarang atau enggak.